Oke, pada bagian kedua penyelesaian ini adalah kita sudah harus menghitung settlement dan loadnya ya. Nah, kita asumsikan dulu KP, kita mulai dari bawah ya. Kita asumsikan KP berapa. Jadi ini kayak rutin ya. Rutin, jadi 5, kemudian 10, 15 dan seterusnya. Kita mulai dengan terkecil dulu. Taruhlah KP-nya 5 kg per cm persegi. Jadi KP adalah 5 kg per cm. Kalau KP 5 kg per cm persegi, maka Q besar, ini gaya, ini tegangan, Q besar adalah, kita kalikan aja dengan luasannya ya. Jadi 5 dikali luasan. Luasannya berapa? Luasan tiang, luasan penampang. Luasan penampang tiang 1/4 pi dikali D kuadrat. D-nya 40 ya. Atau 1256 cm persegi. Jadi 5 dikali 1256 menjadi 6280 kg. Jadi gaya yang bekerja pada ujung bawah tiang adalah 6280 kg ya. Kemudian dia bekerja pada ujung bawah tiang. Di sini juga ada tanah, maka tanahnya juga mengalami, karena dia terkena gaya sebesar 6280 atau KP sebesar 5, maka dia mengalami settlement ya pada tanah ini. Besaran settlementnya kita lihat pada grafik relasi settlement dan load ini ya, KP. Ini kan KP, ini S ya. Nah, KP-nya berapa? 5. Kalau 5, KP-nya 5, maka di sini kenanya menjadi 0,25 cm. Coba lihat dari sini. Kalau KP-nya 5, maka S-nya 1/4 supaya dia 20 kan. Nah, jadi S, jadi saya kasih, jadi KP-nya sebesar 6280, S-nya sebesar 0,25 cm. Nah, itu pada tanah. Sedangkan pada tiang, karena dia terkena tekanan kompresi, maka dia akan memendek. Perpendekannya sebesar, kita pakai hitungan ini, delta S ini taruhlah memendek di sini ya. Ini delta S. Delta S-nya sebesar Q dikali delta L, pakai rumusan ini, dikali delta L dibagi dengan A dikali AP dibagi kali AP ya. Atau 6280 dikali delta L-nya berapa? 1000 cm dibagi 1256 kali tadi 21, kembali ke soal tadi 21 ya, kali 10 pangkat 4 sama dengan berapa? 0,023 cm ya. Nah, jadi tiang ini memendek karena tegangan yang bekerja pada ujung bawah tiang sebesar 0,023, dan tanah yang ada di bawah tiang juga turun, settle sebesar 0,25 cm. Akibatnya pada ujung segmen 1, terjadi displacement sebesar akumulasi. Jadi segmen 1 sebesar S berapa tadi? 0,25 ditambah dengan ini. Karena dia turun, ini juga memendek, maka yang di ujung atas ini pasti juga dia turun sebagai reaksi ya. 0,25 ditambah dengan 0,023 cm menjadi 0,237, 0,2
ya. 0,27 cm ya. Oke. Nah, kita sudah dapatkan S1. Jadi ujung atasnya turun dia sebesar ini. Nah, berapa gaya pada ini Q1 ya, ini Q ini Q1. Jadi Q1 itu besaran gayanya kita dapatkan dari mana? Ya, jadi Q1 kita mau hitung juga ini. Q1 itu dari ini ya, dari KP ini kan sebesar KP sama dengan KP ini Q1 itu KP ditambah dengan, taruh ini, kita gambar aja deh begini ya. Oke, KP ditambah dengan gaya pada selimut ya, itulah Q1 ya. Jadi Q1 kita mau cari tahu. Nah, tahu satu, bagaimana caranya tahu satu? Tahu satu dari grafik ini. Ya. Kita tahu tadi bahwa settlement pada ujung segmen 1 0,27 ya. 0,27. Nah, kalau dia 0,27 dia kenanya di sini kan 0,27. Kalau dia 0,27 maka di sini berapa tahunnya? Itu dapatkan ini ya. Maka tahunnya sebesar 0,333. Jadi tahu satu di sini sebesar 0,33. Kita lihat dari sini ya. 0, taruh di tengah dia 0,333. Maka tahunnya di sini adalah 0, sesuai grafik 0,333. Nah, kalau 0,33 tegangan gesernya, maka gaya geser totalnya adalah tegangan dikali luasan selimut. Ya, jadi Q1 kita kembali. Jadi Q1 itu sama dengan KP ditambah dengan gaya pada selimut. Gaya pada selimut lah ya. Pada segmen 1 sebesar KP-nya berapa tadi? 6280 ditambah ini luasannya berapa? PD ya, PD P dikali D-nya 40 dikali 1000 itu luasannya dikali dengan 0,33. Nah, maka Q1-nya sebesar 104,8 kg. Oke. Jadi Q1-nya, jadi Q1 ini sama dengan Q1 itu sama dengan 48104,8 kg. Nah, kita sudah tahu ya. Oke. Nah, kita dapatkan sekarang Q2 di sini ya. Q1 kita dapatkan otomatis ini sama dengan Q1. Nah, sekarang berapa pada gaya yang bekerja pada segmen 2 ya. Nah, pada segmen 2 karena Q1 sudah bekerja sebesar 648 ton, maka pada segmen 2 juga akan memendek ya, karena kompresi. Nah, berapa pendek itu dulu kita harus tahu. Jadi
berapa pemendekannya pada segmen 2. Jadi S2 itu adalah 0 pemendekan pada segmen 2. Jadi kita taruh delta S. Delta S itu adalah Q dikali delta L dibagi A. P sama dengan 48 104,4 dikali 1000 dibagi 1256 kali dengan 21 kali 10 pangkat 4. Kita dapatkan kompresi pada segmen 2 menghasilkan pemendekan tiang sebesar 0,182 cm. Nah, ya, 1,82. Jadi penurunan pada ujung segmen 2 itu adalah sebesar 0,27 ditambah kompresi tiang, ya, ditambah dengan 0,182 sama dengan 0,419 cm. Oke. Nah, bagaimana dengan Q2? Nah, Q2 kita tambahkan lagi dengan gaya pada selimut. Kita pakai yang ini. Jadi, kalau settlementnya 0,419, berapa tegangan geser? 0,419 dia di sini. Berarti dia sudah pada maksimum sebesar 0,25. Jadi gaya gesernya 0,25. Nah, kalau 0,25 maka kita bisa hitung Q2-nya, ya. Q2-nya itu adalah gaya Q1 ditambah dengan gaya pada selimut tiang. Ya. Saya hapus saja ini ya, supaya pas. Oke. Jadi Q2 sebesar 48.104,8 ditambah luasan selimut, ya, Pi D 1000 kali berapa tadi? 0,25. Maka kita bisa menghasilkan gayanya sebesar 79.504,8 kg. Oke. Nah, kita pindah ke segmen 3. Jadi Q2 bekerja, terjadi pemendekan tiang karena kompresi, ya, sebesar, kita hitung lagi, jadi supaya bisa dapat ini ya, berapa sih? Saya kasih, ya, oke. Sebesar delta S sebesar Q-nya berapa? 7,9548 dikali 1000 dibagi 1256 dikali dengan bagi lagi 10 pangkat 4, maka delta S-nya karena kompresi pada tiang sebesar berapa? 0,301 ya, 0,301 cm. Maka total settlement tiang pada ujung atas segmen 3 sebesar S3 sebesar 0,419 ditambah pemendekan tiang 0,301 menjadi 0,7204. Kita sudah dapatkan settlement pada ujung atas tiang sebesar 0,7204. Nah, sekarang berapa Q-nya? Q3.
maka Q3 oke, Q3. Nah, untuk dapatkan Q3, kita Q2 ditambah dengan gaya pada selimut tiang. Didapatkan dari korelasi grafik ini. Jika settlement 0,72 cm, maka dia mencapai maksimum ya, atau max-nya menjadi 0,05. Maka kita bisa menghitung, saya hapus saja nih ya, maka saya bisa menghitung Q3 itu sama dengan 79504,8 ditambah luasan pi D 40 dikali 1000 dikali 0,5 ya, menjadi totalnya menjadi 85,784 kg. Oke. Nah, jadi total IP-nya itu adalah sebesar berapa? 85,784 kg atau 85 ton. Jadi inilah yang kita hitung ya. Jadi kalau beban yang bekerja pada tiang 85 ton, maka tiang ini akan turun sebesar 0,72 cm atau 7,2 mili. Itu tergolong kecil ya, karena syarat dalam building code itu maksimum 1 inci atau 25 mili, sedangkan ini hanya 7 mili ya. Jadi kalau gaya yang bekerja 85 ton, maka tiang ini turun sebesar 7,2 mm. Nah, kalau gayanya lebih besar ya kita mulai ulang lagi. Jadi kalau misalnya, saya mau tahu berapa sih kalau 100 ton atau 200 ton, ya kau perbesar lagi ini IP-nya. Ya, asumsi awalnya IP-nya perbesar lagi, mulai lagi dari bawah ke atas berapa sih. Jadi inilah yang kita hitung ya, untuk hitung settlement. Saya rasa sedikit kompleks, tetapi inilah metode yang menurut saya benar, ketimbang kita cuma pasang rumus kemudian hitung, logikanya tidak kena. Kalau ini memang logikanya cukup jelas ya, runtutan logikanya ya, cukup jelas. Saya rasa demikian, mudah-mudahan tugasnya bisa diselesaikan. Itu tugas terakhir dan kita akan masuk menitnya. Saya rasa demikian.